berdoa? Siap, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, tikunu dana urusanku, lancarkanlah bicaraku agar mereka mengerti perkataanku. Amin ya rabbal alamin. Masih? Udah dibikin doa. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Semua ya. Terima kasih sudah masuk ke rumah. Baik anak-anakku, pada pertemuan minggu lalu kalian telah mempelajari tentang senyawa dan campuran. Ayo, masih ingatkah apa itu senyawa dan campuran? Siapa yang masih ingat? Ayo. Yuk silahkan. Senyawa dan campuran. Ayo, senyawa itu apa? Silakan. Ayo. Senyawa itu kumpulan atom. Bagus, senyawa itu kumpulan atom. Nah, kalau campuran apa? Ayo, siapa yang bisa? Ayo silakan. Yang dari mana, Nay? Kalau campuran gabungan dari unsur. Gabungan dari beberapa unsur. Baru cepat sekali ya. Jadi senyawa dan campuran itu adalah kalau senyawa tadi campuran beberapa atom yang sama. Kalau yang campuran itu gabungan dari beberapa atom atau unsur ya. Paham ya? Ya. Baik, anak-anakku. Sekarang kamu simak ini ya. Masih proses. Oke, sabar. Nah, ini gambar apa ya? Mangganya itu sedang apa di pohonnya itu? Lebat atau enggak ya? Kira-kira kalau buah mangga tidak dimanfaatkan, apa yang terjadi? Ayo, boleh. Gua mangga akan dimakan oleh binatang. Buah mangga akan dimakan oleh binatang. Ada lagi mungkin yang lain? Ya silakan. Buah mangga akan ditiup angin kencang, buahnya tidak sia-sia. Nah, bagus kita sekali ya. Jadi buah mangga akan jatuh di tiup angin dan akan menjadi sia-sia. Paham ya tentang buah mangga ya? Nah, bentar ya. Oke, baik anak-anakku. Tadi sudah dijelaskan kalau buah mangga kalau kita tidak manfaatkan akan menjadi sia-sia ya. Tapi biasanya kan kalau di rumah sekarang kan banyak mangga ya. Biasanya digunakan sebagai apa mangga itu? Rujak. Kita dengar selain rujak apa kan? Sirup, Sirup. Selain sirup dibuat apa lagi? jus, Jus. Selain dibuat jus apa lagi nak? Ya. Rujak. Nah, rujak ya. Berarti kan kalau makan itu biasanya ibu kita atau kita ya sering dibuat sambal ya, sambal mangga ya. Nah, padahal buah mangga itu selain bisa dimanfaatkan sebagai yang kamu sebutkan tadi, bisa dijadikan minuman sehat untuk memenuhi kebutuhan dari badan kita ya. Nah, anak-anakku coba kita bayangkan. Kalau misalnya mesin, tahu mesin kan ya? Mesin motor ya. Kalau mesin motor itu tidak dirawat, misalnya tidak diberi oli, mesin sepeda motornya, apa yang terjadi kira-kira? Rusak, mati, apa kan? Gak bisa berjalan kita, gak bisa berjalan ya. Kalau misalnya mesinnya ada tidak dikasih oli, tidak dirawat, sama halnya dengan tubuh kita, badan kita. Kalau kita tidak dirawat dengan pemberian vitamin, maka kita akan mudah sakit. Paham ya? Nah, pada pertemuan kita pagi hari ini kita akan membahas tentang campuran homogen ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama ya, kalian dapat menjelaskan apa itu campuran homogen, kemudian kalian dapat menerapkan pemanfaatan campuran homogen dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kamu dapat mengkorelasikan campuran homogen dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Paham ya? Oke, bagus. Masih semangat untuk belajar pagi hari ini? Semangat ya. Karena Bu ini akan menilai yang pertama sikap kalian, kemudian akan menilai pengetahuan kalian, kemudian akan menilai keterampilan kalian ya. Nah, jadi tetap semangat ya. Baik, manfaat untuk mempelajari pada pembelajaran campuran homogen yang pertama kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, itu ya manfaatnya ya. Kalian dapat
pembelajaran kalian akan diberikan LKPD, kalian akan duduk berkelompok ya. Kemudian kalian akan menganalisis suatu permasalahan. Ya, ya? Paham ya cara kerjanya ya? Oke, terima kasih anak-anakku. Sekarang kamu simak. Ini gambar apa? Gambar anak yang sedang sariawan. Oke, bagus ya video ini ya. Nah. Susah makan, susah minum, susah bicara karena sariawan di mulut. Sariawan sering muncul berulang dan gak tahu gimana cara mengatasinya. Ini kata dokter. Stomatitis aftosa atau sariawan adalah luka berbentuk bulat atau oval di bibir atau bagian dalam mulut yang terasa nyeri terutama saat kontak dengan makanan atau minuman. Sariawan sering dialami anak-anak dan remaja, jarang dialami usia lanjut. Biasanya sariawan muncul karena cedera akibat tidak sengaja tergigit. Selain itu bisa juga karena kekurangan nutrisi, faktor genetik, gangguan daya tahan tubuh, pengaruh hormon. Sariawan sering muncul saat wanita menstruasi diduga karena fluktuasi hormon. Stres berlebihan, kondisi stres memicu tubuh menghasilkan kortisol yang menurunkan sistem imun. Sariawan sebenarnya bisa sembuh sendiri dalam 1-2 minggu. Kira-kira apa yang dapat kamu tangkap yang kamu lihat? Apa sayang? Anak sedang sakit pada rongga mulut. Anak yang sedang sakit pada rongga mulut ya. Kemudian tadi ada penjelasan kata dokter juga ya. Ada anak yang sedang sariawan. Nah, dari tayangan yang ibu tampilkan, permasalahan apa yang dapat kamu temukan? Silahkan ya Pak. Anda sama? Bagaimana cara memanfaatkan buah mangga matang untuk yang mengandung vitamin C agar dapat dimanfaatkan? Bagus, tepat sekali ya. Jadi bagaimana cara memanfaatkan buah matang agar dapat dimanfaatkan untuk mengobati sariawan ya? Karena sariawan itu biasanya karena disebabkan apa ya kira-kira? Kurang vitamin C. Ya, makanya dengan adanya buah mangga yang melimpah, seperti sekarang di Probolinggo sedang musim mangga, kita manfaatkan untuk mengobati sariawan ya, karena dia memiliki kandungan apa tadi? Vitamin C. Pintar, bagus. Nah, ini gambar apa ya? Mangga. Nah, mangga ya. Kira-kira dari gambar mangga ini, solusi apa yang dapat kamu tawarkan tentang permasalahan tadi? Ayo, solusi apa? Mangga dijadikan apa ya kira-kira? Sirup. Ya bagus, sirup ya. Jadi buah mangga bisa dibuat menjadi sirup. Nah, ya. Jadi kan sirup itu biar lebih tahan lama ya. Jadi kalau sekarang lagi musim mangga. Nah, kalau tidak musim mangga, karena kita membuat sirup diberikan gula, maka dia akan awet. Jadi saat kita terkena sariawan meskipun tidak ada mangga, kita masih bisa memanfaatkan sirup mangga. Paham ya? Ya. Oke. Untuk mengetahui cara membuat sirup mangga, ayo kita lakukan kegiatan berikut. Sudah duduk berkelompok? Sudah. Sekarang Ibu akan memberikan LKPD ya untuk masing-masing kelompok. Ayo kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Cepat ya, kita akan jadi ya. Oke. Nah, sudah dapat semua LKPD-nya? Sudah. Oke, simak ya. Sudah bahannya sudah siap? Oke, ayo dicek LKPD-nya. Dicek, dilihat. Dilihat LKPD-nya. Ada yang ditanyakan tentang LKPD? Baik anak-anakku, silakan artikel yang ada di LKPD kamu baca sekilas ya. Silakan boleh bertanya tentang artikelnya ya. Baca dulu. Ayo kelompok 1 dibaca ya. Artikelnya dibaca. Ya, dibaca. Dibaca. Nah itu dibaca artikelnya. Ya kelompok 2 ya dibaca ya. Kalau mau bertanya silakan, ada yang ditanyakan. Artikelnya dibaca. Ya, silakan dibaca. Oke. Ada yang ditanyakan atau mau menceritakan ulang tentang artikel yang ada di LKPD-nya, di lembar kerjanya? Silakan. Atau mau menceritakan ulang, mau menjelaskan ulang, boleh. Tanya boleh apa aja, siapa yang bisa? Ayo, tanya apa aja, bebas ya. Ya, dibaca.
lalu parah gitu. Ini kan disebabkan karena nggak punya kekurangan vitamin C. Kalau buah-buahan yang mengandung vitamin C ini apa? Bagus, pertanyaan yang bagus. Jadi pertanyaan dari Nanda Salma, buah-buahan yang mengandung vitamin C itu apa saja kira-kira? Mangga. Selain mangga apa lagi, Mak? Jeruk. Apa lagi, Mak? Apa enggak yang selain mangga, jeruk, apa lagi? Yang kecut, yang merah itu apa biasanya? Yang ada di buah. Strawberry. Strawberry, pintar. Jadi ada 3 dulu ya yang kamu ketahui ya. Jadi nanti boleh cari di literatur lain vitamin C itu ada di buah apa aja ya, Nak? Paham ya? Oke. Udah ada lagi yang ditanyakan atau mau bertanya lagi tentang artikelnya? Ada. Bagus. Nah, selanjutnya kalian simak tentang LKPD-nya itu. Ya, alat bahannya, cara kerjanya ya. Apa aja itu ya? Ada yang ditanyakan? Pasti ada yang bingung tentang langkah kerjanya tadi. Dibaca dulu ya, bagian langkah kerja. Ada yang ditanyakan siapa? Ayo. Ayo, Nak. Tentang langkah kerja dari LKPD-nya untuk memenuhi vitamin C itu apa ya? Pertanyaan dari Nanda Wardah ya. Wardah yang tadi bertanya, apakah saat mencampur betadin ya, obat merah itu harus dilakukan setelah memberi gula? Kira-kira kalau kamu dikasih betadin dulu, sirup mangganya dikasih betadin sudah jadi sirup, mau kamu makan yang ada campuran betadinnya? Kenapa udah mau? Ada apanya? Kenapa udah mau? Karena nah, betadin buat luka ya. Jadi disimak cara kerjanya ya. Nanti saat kamu selesai memblender ya, itu diambil dulu untuk diuji vitamin C-nya, baru diberikan betadin atau obat merah ya. Kemudian, ayo yang lain simak ya. Kemudian baru diberikan gula. Paham? Ada lagi yang ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan yang lain dulu ya. Ada masalah apakah ada aturan Bu dalam menentukan daging mangga yang dipotong? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Dia itu bertanya ya, apakah ada aturan cara mencampurkan daging mangga? Ya, simak langkah kerjanya. Buah mangganya apa langsung ditaruh di itu, di blender setelah dikupas? Dia makan dulu saya. Begitu dia makan. Bagus, nah itu potong-potong kita ambil dagingnya sebanyak 500 gram. Kita pakai ini. Paham ya? Oke, ada lagi yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, silahkan kelompok 1, 2, 3, 4 ya, dikerjakan ya. Oke? Mana saya kerjakan? Kelompok 1 sedang apa? Kelompok 1 sedang mengupas mangga, Bu. Kemudian kami potong lalu ditimbang sebanyak 400 sampai 500 gram. Lalu kami siap-siap untuk menghaluskan, Bu, dengan blender. Bagus. Sekarang potong-potong. Mbak, potong-potong. Kemudian pakai apa ini tadi? Timbangan. Timbangan. Nah, ini timbang. Lihatkan yuk, coba dilihat nih. Ya, terus. Ini bawa apa aja? Bisa dijelaskan bawa apa aja? Bawa gula, bawa mangga lagi, mangga harum manis, saringan, mangkok, timbangan, sama piring. Sudah dapat 500 ya, sampai 500 ya? Iya, Bu. Oke. Kemudian setelah 500 nanti berarti diapakan? Di blender. Paham ya? Dilanjut ya? Oke. Yang lain perhatikan ya. Kemudian lagi blender kamu ngapain? Kami menuangkan air sebanyak 500 Terus dilanjut nak? Tuangkan gimana cara nuangkan? Apa dulu mangga apa aja? mangga harum sama mangga mana lagi? Ya, berarti nyampurkannya dijadiin satu apa enggak? Tidak. Iya, pintar satu-satu ya. Ayo lanjut di blender.
lagi dulu boleh, monggo. Mana lagi dulu lah. Mana laginya? Oh, harum manis. Oke, pintar. Ini. Semua. Oke. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Nah, lanjut. Kamu mencampur apa? Ceritakan itu. Ada apa aja? Mangga sama apa? Air. Kemudian kamu blend. Oke, siap. Silakan. Pasang. Nyalakan yang itu. Oke. Bentar. Ya. Oke. Ya. Bukan ya. Jadi kok matikan. Ini saat mencampur kelihatan antara mangga sama air. Kelihatan kamu bisa bedakan mana mangga mana air. Udah ya. Kamu kelihatan mangga sama airnya. Kalau tidak kelihatan homogen apa heterogen? Homogen. Berarti antara mangga dengan air tidak dapat kita bedakan lagi ya. Oke. Kemudian selanjutnya kamu akan melakukan uji vitamin D dengan memberikan apa nak? Obat apa itu? Obat atau betadine. Paham ya? Oke. Ya, sedang apa? Sedang ini Bu, mengukur. Bagus. Apa-apa. Kalau mau 30 boleh. Oke. Itu yang mangga apa? Yang mangga Harum manis. Oke. Berarti mangga apa? mangga mana lagi? Iya. Oke, boleh. Tuang. Kemudian Kemudian kasih obat meras. kelihatan. 10. Kita tes ya. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian diapakan? Ya, Oke, aduk. Silakan diaduk. Diangkat apa? Oke. Apa yang terjadi? Tadi warnanya? tadi warnanya putih, kalau sekarang gelap ya. Nah, karena di Kalau yang ini yang aroma manis agak mudah, nggak gelap kayak mangga. Oke. Kemudian setelah dicatat nanti ya warna awal sama warna setelah dibeli tadi kamu catat di tabel pengamatannya ya. Paham caranya? Oke. Sedang menaruh yang sudah di blender ke dalam panci bul, lalu dikasih gula, terus diaduk-aduk Coba diaduk-aduk sudah. Sampai apa dia? sampai mengental. Coba dilihat. Oke. Sudah ditunggu sampai dia mengental. Oke. Kemudian setelah itu diapakan? Didinginkan ya? Adakah yang sudah jadi? Coba lihat. Ini Bu yang sudah jadi. Ini buah mangga apa ini? Coba dipegang sendiri. Buah mana lagi Bu? Kalau satunya nak apa itu? Harum manis. Harum manis ya. Sudah jadi jeruknya berarti ya kelompok 4 ya? Iya. Oke, bagus. Nanti disiap-siap untuk presentasi ya. Iya. Paham ya? Baik, anak-anakku silakan kamu tulis ya. Alat bahan, nama kelompok. Iya, nama apa? Nama kelompok. Kemudian itu nama kelompok apa? Alat bahan. Boleh tidak alat bahan? Kata kerja. Karboni. Iya. Paham ya, gampang ya? Lanjut ya, berarti nanti harus siap untuk presentasi ya. Oke, semangat ya. Bagus. Udah. Sedang menulis apa ini? Nama kelompok. Kemudian setelah nama kelompok apa? Alat? Ya, tulis dulu dah. Yang bagus nama kelompoknya temannya ditulis sama misalnya dulu. Paham ya? Siap-siap kalau sudah tampil untuk presentasi ya. Paham ya, Nak, ya? Kalian telah mempraktekkan pembuatan jeruk mangga ya. Ayo perhatikan, bisa perhatikan, oke? Ayo kelompok 1, 2, 3, 4, siapa yang siap presentasi? Saya. Bagus, kelompok 3
hasil pengamatan dari kelompok saya. Ya, ada apa aja alat bahannya ya? Kita kan ada bahannya apa aja? Alat bahannya itu ada buah mangga, gula, air, dadar, kompor, ranci, saringan, betadin, timbangan, gelas ukur, pisau dan wadah. Alat kerjanya, langkah kerjanya, siapkan alat bahan, kupas dan cuci buah mangga, dadar buah mangga dan saring buah mangga. Setelah itu ambil masing-masing buah mangga 10 ml dan teteskan 10 tetes betadin. Pindahkan secampur pada wadah yang sudah diberikan gula, lalu diaduk sampai larut. Rebus campuran pada api sedang, aduk-aduk jangan sampai mengental. Diamkan campuran sampai dingin. Setelah dingin, taruh di botol dan sirup mangga siap dikonsumsi. Ya. Oke, selanjutnya kamu tadi menguji vitamin C ya, Nak? Ya, coba dikasih tahu mana aja yang kamu uji. Ya, ada mangga apa aja? Yang lain 5 ya? Ini mangga mana lagi? Ini mangga air manis yang belum jadi. Kemudian setelah dikasih ini tadi ini yang mana lagi? Ini yang air manis. coba dilihat lagi, dia warnanya menjadi apa? Yang mana lagi warnanya itu ya sedikit gelap. Kalau yang air manis ini sedikit semakin cerah warnanya. Jadi kayak orange gitu. Produknya mana, Mbak, yang sudah jadi sirup mangganya? Ini. Mana? Coba kasih tahu temannya. Yang lain pasti sudah buat semua ya? Ya. Mana yang sirup mangga, mana lagi? Mana sirup mangga yang arum manis? Ini yang mana lagi? Ini yang air manis. Nah, terjadi perbedaan ya. Warnanya apa itu, Nak? Kalau yang mana lagi ini anu pudar, kalau yang air manis ini cerah. Bagus. Oke, tepuk tangan untuk Nanda Salma. Ada yang ditanyakan dari presentasi kelompok 3? Siapa yang bertanya? Kenapa harus menggunakan mangga? Kenapa harus menggunakan mangga? Silakan Nanda Salma dijawab. Karena mangga itu sekarang itu kan di Probolinggo banyak mangga, terus lagi musim mangga. Jadinya mangga itu kan nggak banyak, nggak semua orang suka mangga, jadinya dimanfaatin. Bisa jadi sirup mangga. Bagaimana, paham? Ya, dia paham ya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Saya Bu, Silakan Fitri. saya dari kelompok 1 ingin menanyakan mengapa saat menguji vitamin C dengan obat merah tidak dilakukan saat sirup sudah jadi, namun pengujian dengan obat merah dilakukan saat campuran daging mangga dan air belum dilarutkan dengan gula. Bagus pertanyaannya. Jadi gimana, Nanda Salma atau kelompoknya Nanda Salma yang mau menjawab? Saya Bu. Silakan. Yuk. Agar dapat lebih jelas hasil pengujiannya, Bu, jika masih ditunggu sampai sirup jadi makan, uji vitamin C-nya akan mencampurkan dengan gula yang dilarut pada sirup yang sudah jadi. Bagus, tepat sekali. Jadi pertanyaannya bagus ya. Kenapa waktu memberikan betadin itu kok tidak saat sudah jadi sirupnya ya, tapi sebelum dibuat? Nah, karena ada obat betadin itu sebagai apa, Pak? Mungkin kamu Sebagai obat luka. obat luka. Masa kita mau minum mangga yang tercampur dengan obat? Tidak. Makanya kita melakukan uji vitamin C sebelum sirup mangga itu Jadi. Paham? Ada lagi yang ditanyakan? Ada, bagus. Oke, beri aplaus untuk kita semua. Oke. Baik, anak-anakku, kalian telah melaksanakan praktek pembuatan sirup mangga dengan luar biasa. Bagaimana, tadi ada yang sedih kah kamu buat? Tidak. Dan berhasil semua ya? Tadi saat membuat sirup mangga, kalian telah mencampurkan obat merah ya pada saat menguji vitamin C ya. Buah mangga mana lagi dengan buah mangga arum? Tadi kamu mengujinya dengan apa? Diberikan apa? Betadin ya. Jadi saat diberikan betadin sebanyak 10 tetes, maka diaduk. Apabila dia memudar, yang agak memudar yang ini ya, yang arum manis ya. Berarti yang paling memudar berarti mangga arum manis. Nanti dapat disimpulkan yang paling banyak vitamin C-nya adalah mangga arum manis. Tapi bukan berarti dia mana lagi tidak punya, tapi lebih banyak yang ini ya. Yang arum manis. Ya, paham ya? Berhasil semua tadi prakteknya? Ya. Jadi pemanfaatan sirup mangga itu dapat kita gunakan dengan menggunakan materi campuran homogen ya. Tadi kan tidak bisa membedakan ya, mana air,
Jadi campuran homogen itu terdiri dari apa aja? Pelarut dengan zat berlarut ya. Yang menjadi pelarut apa tadi di saat praktikum? Pakai apa kamu tadi saat melarutkan? Blender. Sebelum di blender memberikan apa? Air. Jadi dia sebagai pelarut. Kemudian zat pelarutnya adalah paham ya? Kemudian siapa lagi yang bisa menyimpulkan? Ayo yang kedua. Silakan Anda Dimas. Pembuatan sirup mangga ya. Pembuatan sirup mangga ya. Yang lain perhatikan ya. Sirup mangga adalah contoh dari apa? Contoh campuran homogen. Oke. Terus selanjutnya yang ketiga ada lagi. Siapa? Silakan. Sirup mangga dapat memenuhi kebutuhan vitamin C agar dapat mengurangi risiko senyawa. Baik, sirup mangga mengandung vitamin C. ya. Sirup mangga mengandung Vitamin C. mengandung vitamin E sehingga dapat mengurangi resiko apa penyakit apa tadi? Sariawan. Mengurangi penyakit sariawan. Paham ya? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, baik. Untuk menguji pemahaman kalian, Ibu akan mengadakan tes evaluasi ya. Silakan kerjakan sendiri ya. Kerjakan ya. Iya, ini kerjakan juga ya, semuanya kerjakan. Ibu beri waktu 5 menit ya. Kamu silakan kerjakan. Oke. Nah, dikerjakan. Oke. Kasih nama ya. Namanya ya. Kerjakan. Oke. Ini ada. Ya, waktu mengerjakannya tinggal 5 menit ya. Oke. Sudah selesai? Sudah, oke. Yang sudah silahkan dikumpulkan sini, nggak apa-apa. Sudah, apa-apa. Sudah mau makan semua ya? Oke. Baik anak-anakku, kalian telah mengumpulkan soal evaluasinya. Terima kasih. Kalian di rumah bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya? Coba di kampung kita manfaatkan untuk menjadi sirup Mangga.